Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita haturkan atau kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karena nikmatnya dan kesehatannya kita masih dapat berkumpul, bisa dapat mempelajari hal ini hal itu, dapat mengetahui hal-hal yang baru, karena semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah agama Islam yang dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah sehingga dihiasi iman dan Islam. Lanjut, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Abdillah Wijaya dari kelas dakwah B. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan atau ingin membagikan ilmu tentang tasrif lugawi fi'lul madi. Baik teman-teman, mungkin di sini ada yang mempertanyakan seperti apakah itu tasrif lugawi fi'lul madi. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu fi'lul madi. Fi'lul madi adalah ma dalla ala fi zamanil madi, yaitu apa yang sudah terjadi di masa lampau atau apa yang sudah telah kita kerjakan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris dikatakan fi'lul madi ini adalah seperti verb to. Nah, lanjut kita masuk ke dalam tasrif al-lugawi. Di dalam ilmu tasrif ini, apalagi kita harus mentasrifkan lugawi dalam fi'lul madi, yang mana tasrif ini diawali dengan kata fa'ala. Jadi inilah adalah bentuk dasar dari tasrif lugawi. Jadi kita lanjut untuk membahas tasrif lugawi fi'lul madi ini. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita tasrif dalam fi'lul madi, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, nahnu, ana, nahnu. Sehingga teman-teman, kalau dijadikan dalam fi'lul madi yang seperti saya bilang tadi, pondasinya adalah fa'ala, maka menjadi huwa huma hum menjadi fa'ala fa'ala fa'alu. Sedangkan hiya huma hunna fa'alat fa'alata fa'alna, dan anta antuma antum fa'alta fa'altuma fa'altum, anti antuma antunna fa'alti fa'altuma fa'altunna, ana nahnu fa'altu nahnu. Nah, sedangkan dalam wazn fi'lul madi dia ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah fa'ala berbentuk fathah. Yang kedua ada fa'ila yang mana tengahnya berubah menjadi kasrah. Sedangkan yang ketiga fa'ula yang mana bentuk keduanya adalah dhammah. Terus kita ubah ke dalam kata kerja dalam contoh fa'ala. Seperti apa itu? Seperti kataba. Nah, kataba ini kita ubah menjadi dalam tasrif lugawi fi'lul madi seperti tadi yang fa'ala fa'ala fa'alu, sehingga menjadi kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. Nah, itu adalah bentuk dari wazan fa'ala yang mana ainnya yang tengahnya itu berbentuk fathah. Sedangkan yang berbentuk kasroh atau fa'ila, kita akan mengambil contoh dari hasiba, sehingga kita ubah ke dalam tasrif lugawi menjadi hasiba hasiba hasibu, hasibat hasibata hasibana, hasibata hasibtuma hasibtum, hasibati hasibtuma hasibtunna, hasibtu hasibna. Nah, itu adalah contoh dari wazan yang kedua berbunyi kasroh, yang mana ainnya berbentuk kasroh. Dan yang terakhir adalah yang mana ainnya berbentuk dhammah. Seperti apa itu? Fa'ula. Dan contoh di sini yang akan saya ambil dari kata kanusa. Sehingga kalau dibentukkan ke dalam bentuk tasrif lugawi fi'lul madi sehingga menjadi kanusa kanusa kanusu, kanusat kanunas kanusata kanusna, kanusta kanastuma kanustum, kanusti kanustuma kanustunna, kanustu kanusna. Nah, baik teman-teman, itu adalah contoh dari tasrif lugawi fi'lul madi. Sehingga
Apa yang sudah saya jelaskan tadi seperti berbentuk fa'ala, fa'ala, fa'alu dalam 3 wazan, ada yang berbentuk fathah, kasrah, dan dhamma. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kata-kata lain. Mungkin doroba bentuknya seperti apa ketika dibentukkan ke dalam tasrif lugawi fi'lul madi, seperti juga oma, seperti jalasa. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya setelah melihat dari wazan fa'ala yang tadi, dia cocok yang mana, apakah fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Baik teman-teman, sekian dari saya Abdullah Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.